Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 11 untuk pembahasan mengenai barisan dan deret geometri. Sudah siap ya? Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kali ini ya, tentang barisan dan deret geometri. Nah, kita ingat kembali terlebih dahulu. Nah, model barisan bilangan seperti ini. Kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang aritmetika atau barisan aritmetika, itu dilihat dari beda ya, ataupun berapa penjumlahannya atau berapa selisihnya. Sekarang kalau barisannya seperti ini, 2, 4, 8, 16, 32. 2 ke 4 tambah 2 tambah 4. Nah, tidak beraturan ya, tambah 8. Terus bagaimana kalau ya kita pakai yang lain? 2 ke 4, oh ini kali 2, 4 ke 8 kali 2, kali 2 kali 2, oh ternyata ini perkalian. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Contoh lain lagi misalnya 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, ini semakin mengecil. Dari 1 ke setengah berarti ini sama juga ya, dikalikan setengah kali setengah kali setengah dan kali setengah, begitu seterusnya ya. Inilah yang dinamakan sebagai barisan geometri. Kalau barisan yang model seperti ini ya, terus dikalikan kan terus pertama besar, itu dinamakan dengan barisan meningkat. Contoh lainnya seperti ini ya, tidak mesti dari bilangan asli seperti ini ataupun bilangan bulat, bisa juga dalam bentuk pecahan 3/8, 3/2, 6, 2/4. Berarti ini kali 4, ini kali 4, kali 4 dan seterusnya. Terus kalau ini barisan meningkat berarti ini barisan menurun. Contoh lainnya 27 min 9 3 min 1, berarti ini dikali min sepertiga kali min sepertiga kali min sepertiga, karena yang namanya perkaliannya ini tidak mesti positif ya, bisa saja negatif seperti ini. Makanya nanti kalau ada barisan ada positif ada negatif, sudah pasti itu barisan geometri. Bentuk umumnya secara umum seperti ini. U1 nya itu suku pertama, U2 nya itu AR, U3 nya itu AR pangkat 2 karena dikalikan dengan R ya. R itu apa? Sebentar kita bahas di slide selanjutnya. Sampai ke UN yaitu AR N kurang 1. Sudah ya, ini bentuk umumnya. Nah, sekarang baru kita bahas apa itu barisan geometri. Suatu barisan disebut sebagai barisan geometri jika di antara dua suku berurutan mempunyai perbandingan atau rasio yang konstan atau tetap. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, artinya ketika dia dikali 2 kali 2, semuanya kali 2. Begitu pula ketika dikali setengah, semua kali setengah dengan rasio yang konstan. Nah, bentuk umumnya bisa saya ringkas seperti ini. Ini U1, U2, U3, U4 sampai UN. Ya, ini dikalikan R, makanya R-nya terus bertambah sampai ke N yaitu AR pangkat N kurang 1. Nah, sekarang kita bahas ada namanya rumus rasio atau mencari perbandingannya. R itu kita sebut sebagai rasio, kita dapatkan dari UN per UN kurang 1. Berarti suku kedua dibagi suku pertama, atau itu cara sederhananya ya. Terus rumus suku ke N. Nah, ini rumus suku ke N sudah jelas ada di sini ya. Misalnya kita mau mencari suku ke 7, berarti U7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1. Ini disesuaikan, A-nya suku awal, R-nya rasio dengan cara ini, N-nya itu suku keberapa yang akan kita cari. Terus misalnya kita mau mencari suku tengah. Kalau suku tengah itu N-nya harus ganjil, bisa kita dapatkan tengah-tengahnya. Yaitu tinggal kita akarkan saja suku awal kali suku akhir, kita akarkan, dapat suku tengah. Terus untuk sisipan, misalnya ada suatu barisan geometri disisipkan beberapa bilangan, kita bisa cari rasio barunya, atau R aksen sama dengan akar dari kata tambah 1 dari R ya. Dimana kalau K-nya ini genap, maka R aksennya itu ada satu kemungkinan, tapi kalau K-nya ganjil bisa ada dua kemungkinan, positif atau negatif ya. Ini rumus yang akan nanti kita gunakan di slide-slide selanjutnya di contoh soal. Kita lanjutkan ke deret geometri. Tadi kita bahas barisan, kita bahas deret. Nah,
Kalau deret berarti penjumlahan berurut dari suku-suku suatu barisan geometri. Tinggal dijumlahkan saja suku-suku yang tadi. Nah, kita ambil contoh yang lain. Nah, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sampai seterusnya, sampai tambah ke n. Kemudian yang ini 3/8 tambah 3/2 tambah 6 tambah 24 tambah seterusnya. Nah, ini untuk barisan yang menurun di slide awal tadi. Sehingga ini jadinya 27 kurang 9 tambah 3 kurang 1 tambah dan seterusnya. Berarti tambah kurang itu seterusnya ya. Kemudian ini 250 tambah 50 tambah 10 tambah 5 menurun. Secara umum bentuk umumnya ya tinggal diisi tambah saja. Nanti ini akan menyesuaikan, jika bertanda negatif berarti menjadi kurang. Sudah? Bagaimana untuk rumus jumlah n suku pertama? Artinya kita mencari berapa sih jumlah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ini? Berarti 4 suku pertama. Ya, rumusnya itu adalah ada 2. Ini bergantung dari rasionya. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jika R-nya itu kurang dari 1. Untuk R-nya yang lebih dari 1 tinggal dibalik saja. R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Dimana Sn itu jumlah N suku pertama. Atau bisa kita cari UN itu dengan cara Sn kurang Sn kurang 1. Ya, itu lebih lanjut kita bahas di contoh soalnya. Sudah? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 56, 28, 14, dan seterusnya. Berarti ini sudah diketahui bahwa barisan ini barisan geometri. Berarti kita cari terlebih dahulu ya, dari barisan ini suku pertamanya atau A-nya ya 56. Terus untuk mencari rasio ya, suku kedua dibagi suku pertama. 28 dibagi 56 berarti rasionya adalah 1/2. Kalau bentuk pecahan biarkan saja ya, bisa diubah menjadi 0,5 boleh. Atau pecahan yang lainnya biarkan dalam bentuk pecahan. Nah, maka suku ke-8-nya bisa kita tentukan dengan rumus ya, U8 sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti N-nya 8, A-nya 56, R-nya setengah. Ya, jadinya 56 kali setengah pangkat 8 kurang 1. 8 kurang 1 itu 7, jadinya setengah pangkat 7 kita dapatkan 1/128. Jadi suku ke-8 nya adalah, ini disederhanakan ya, jadinya 7/16. Contoh soal kedua. Suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan 12, sedangkan suku ke-6 nya sama dengan negatif 96. Maka rumus suku ke n adalah, nah, kalau model soal seperti ini ya, kita ingat kembali terlebih dahulu rumus UN atau suku ke N, yaitu AR pangkat N-1. Karena ini diketahui U3 atau suku ketiga, berarti kita tuliskan U3 sama dengan 12. Karena ini U3, N-nya 3, berarti menjadi AR pangkat 3 kurang 1. Kita dapatkan AR pangkat 2. Kita buat persamaan seperti ini, sama dengan 12. Kemudian kita pindah ruaskan, jadinya A sama dengan 12 per R pangkat 2. Kita dapatkan ini adalah persamaan yang pertama. Stop sampai di sini. Dengan cara yang sama kita masukkan untuk suku ke-6 nya. Jadinya U6 sama dengan negatif 96. Karena ini U6 berarti 6 kurang 1 5, jadinya AR pangkat 5 sama dengan negatif 96. Sudah? Kemudian persamaan yang pertama ini kita masukkan ke AR pangkat 5, berarti A nya kita gantikan, jadinya 12 per R pangkat 2 kali R pangkat 5 sama dengan negatif 96. Kalau ada seperti ini R, pangkatnya dikurangkan, 5 kurang 2, 3, berarti 12 R pangkat 3 sama dengan negatif 96. Berarti R pangkat 3 sama dengan 96 bagi 12 ya, jangan lupa negatifnya, sehingga sama dengan negatif 8. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 8, yaitu 2. Sudah sampai di sini kita dapat yang persamaan kedua, kita masukkan kembali ke persamaan pertama. Kita substitusikan nilai R-nya itu negatif 2, jadinya 12 per negatif 2 pangkat 2. Jadinya 12 per 4 sama dengan A-nya adalah 3. Jadi suku awalnya 3 dengan rasio negatif 2. Kita dapat tuliskan rumus suku ke N-nya adalah AR pangkat N kurang 1. Berarti kita ganti A-nya 3, R-nya negatif 2, N kurang 1. Selesai. Contoh soal yang ketiga.
Ditentukan barisan geometri 1/81, 1/27, 1/9 sampai 729. Banyaknya suku pada barisan geometri adalah ganjil. Yang A, tentukan suku tengahnya. Yang B, suku keberapakah suku tengahnya itu. Yang C, berapakah banyak suku barisan itu. Berarti kita cari satu persatu ya. Karena diminta suku tengah, berarti kita gunakan rumus UK atau suku tengahnya. Kita tulis dulu yang diketahui. Berarti suku awalnya adalah 1/81, rasionya. Nah, karena ini bentuk pecahan, tetap kita konsepnya adalah suku kedua bagi suku pertama. Ya, berarti 1/27 dibagi 1/81. Atau dengan cara lain, berarti langsung kita dapatkan 81 bagi 27. Karena ini bentuk pecahan, kalau dibalik jadi perkalian, jadinya rasionya adalah 3. Kemudian suku terakhirnya atau UN-nya adalah 729. Ya, ini siswa sering dilupakan. 729 ini apa? Yaitu adalah suku terakhir. Kita simbolkan dengan UN. Kemudian kita dapatkan ini yang diketahui, berarti suku tengah kita masukkan ke rumus yang tadi di awal. Berarti UK sama dengan akar dari A kali UN. A-nya 1/81, UN-nya adalah 729. Berarti akar dari 9. Jawabannya adalah 3. Berarti suku tengah dari barisan ini adalah 3. Kemudian kita mau mencari 3 itu berada di suku keberapakah dia? Ya. Berarti dengan cara suku tengah ya. Untuk mencari suku tengahnya itu suku keberapa, kita gunakan rumus UN yang tadi. Dengan UN-nya adalah 3, berarti A-nya 1/81 dikalikan dengan R-nya itu 3 kali N kurang 1. Ya. Berarti kita dapatkan 81 kita kalikan ke sana ya. 81 kali 3. Kemudian kita dapatkan 243 sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Karena ini kebetulan ini UN-nya 3, kemudian R-nya juga 3. Ya. Terus 243 itu kita ubah menjadi basis 3, yaitu adalah 3 pangkat 5. Ini 3 pangkat N kurang 1, gunakan konsep perpangkatan ya, berarti 5 sama dengan N kurang 1. Berarti N-nya kita dapatkan 5 tambah 1 yaitu 6. Berarti 3 itu berada di suku ke-6 dari barisan ini. Terus yang C ya, banyak barisan bilangan ini. Berarti kita tetap gunakan rumus yang tadi ya. Atau karena kita sudah ketahui bahwa 3 itu berada di suku tengah ya, berarti kita gunakan 2 kali N kurang 1. Karena N-nya itu 6 ya. Berarti kan 3 itu berada tengah-tengah. Harusnya kan tidak genap jumlah sukunya. Harusnya kan ganjil, sehingga 2 kali N dikurang 1. Makanya ini isi kurang 1. Ini cara lainnya. Sehingga kita dapatkan 2 kali 6 kurang 1. Berarti 12 kurang 1 sama dengan 11. Jadi banyak barisan itu adalah 11. Cara lain dengan UN seperti ini boleh juga, lebih panjang sedikit. Ini lebih mudah. Sudah? Kita lanjutkan. Contoh soal yang keempat. Nah, di antara bilangan 7 dan 224 disisipkan 4 buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Carilah rasio dari barisan geometri yang terbentuk. Nah, kalau ini ada sisipan, berarti yang kita cari adalah rasio barunya. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Kita cari dulu rasio awalnya dengan cara 224 bagi 7. Ya, jawabannya adalah 32, itu rasio awalnya. Kemudian disisipkan 4 bilangan, karena 4 ini genap ya, berarti rasio yang baru kita dapatkan itu mendapatkan satu jawaban atau satu kemungkinan ya. Sehingga bisa kita dapatkan rasio yang terbentuk itu dengan rumus R aksen sama dengan akar K tambah 1 dari R. Berarti kita masukkan 4 tambah 1 akar 32. Jadinya akar pangkat 5 dari 32. Jawabannya adalah 2. Berarti rasio yang terbentuk adalah 2. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Hitunglah jumlah 8 suku pertama pada deret geometri 5 tambah 15 tambah 45. Berarti kita menghitung sampai ke 8 sukunya ini ya.
Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus Sn. Sebelum itu kita tulis dulu rasionya itu adalah 15 dibagi 5. Jawabannya adalah 3. Berarti karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus Sn yang R-nya lebih dari 1. Berarti ini suku pertamanya 5. Jadi ini rumus Sn yang kita gunakan ya, karena R-nya lebih dari 1. Tinggal kita substitusikan saja. S8 berarti kita ganti N-nya dengan 8, kemudian A-nya dengan 5, R-nya dengan 3. 3 pangkat 8 kurang 1 per 3 kurang 1. Jadinya ini bisa kita dapatkan langsung 6560 kali 5 per 2. Berarti jawaban akhirnya adalah 16.400. Berarti jumlah 8 suku pertama pada deret geometri ini adalah 16.400. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-6. Tentukan banyaknya suku pada deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah titik-titik sampai UN itu sama dengan 1533. Berarti ini jumlah kesemuanya ini sudah didapatkan 1533. Tinggal kita cari ada berapa sukunya. Seperti biasa kita tulis yang diketahui, rasionya itu tinggal kita bagi 6 bagi 3. Jawabannya adalah 2. Ini karena R-nya 1, berarti kita gunakan rumus Sn yang lebih dari 1. Sorry, R-nya lebih dari 1 maksudnya ya. Kemudian suku awalnya adalah 3. Berarti jumlah N suku pertama juga 1533. Nah, maka banyaknya suku pada deret geometri adalah, kita gunakan rumus yang ini lagi. Dengan kita menggantikan Sn-nya dengan 1533, A-nya itu 3, kemudian R-nya 2. N-nya biarkan karena kita mencari N-nya per 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1, tidak perlu kita tuliskan. Ini kalikan masuk ya, 3 kali 2 pangkat N jadinya 3 kali 2 pangkat N, 3 kali min 1 berarti kurang 3. Berarti min 3 kita pindahkan ke kiri jadinya 1536 sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Berarti 1536 dibagi 3 sama dengan 2 pangkat N. Jadi jawabannya 512 sama dengan 2 pangkat N. Berarti 512 kita ubah menjadi basis 2. Kita dapatkan bahwa ini 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya ya sudah pasti 9. Jadi banyaknya suku pada deret geometri tersebut adalah 9. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-7. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang 384 cm, tentukan rasio panjang tali dan panjang keseluruhan dari tali. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Suku pertamanya adalah 6 cm ya, karena potongan tali terpendek 6 cm. Kemudian suku ke N-nya atau potongan tali terpanjangnya adalah 384 cm dan banyak potongannya itu adalah 7 bagian atau N-nya 7 bagian. Kita tetap gunakan rumus UN ini ya untuk mencari rasionya terlebih dahulu. Berarti kita dapatkan U7 itu sama dengan 384 karena N-nya 7. Berarti kita masukkan AR N kurang 1, berarti karena U7 jadinya 7 kurang 1. Berarti A nya kita ganti 6 sama dengan 384. Jadinya R pangkat 6 kita langsungkan 384 dibagi 6 ya. Berarti R pangkat 6 sama dengan 64, berarti R sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Ya jelas jawabannya adalah 2. Berarti rasio panjang talinya adalah 2. Karena ini rasionya lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus Sn yang lebih dari 1 ya. Berarti kita cari S7. Kenapa S7? Karena banyak potongannya itu adalah 7 bagian. Berarti A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Berarti A nya 6, R nya 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Di sini banyak siswa bingung, jangan pangkatnya dikurangi 1, tapi hasil perpangkatannya baru dikurangi 1 ya. Karena 2 kurang 1 sudah 1, tidak perlu kita tuliskan. 2 pangkat 7 itu 128 baru dikurangi 1. Jawabannya adalah 6 kali 127.
Jawabannya 762 cm. Jadi panjang tali keseluruhan awalnya itu adalah 762 cm. Mudah kan? Bisa diulang kembali untuk contoh soal dan juga materinya supaya kalian lebih memahami tentang barisan dan deret geometri. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.